la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadimil ladzat yakni al-maut. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama berharap pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbunun fihima katsiru minan nas. Dua nikmat yang paling sering disia-siakan oleh kebanyakan oleh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Syukur atas nikmat sehat hingga hari ini berada di tempat ini untuk menghidupkan malam-malam yang penuh janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang harusnya jadi taat, tapi berapa banyak nikmat sehat itu jadi maksiat. Di Kota Bandung maksiat itu bertebaran sangat banyak sekali. Tidak kurang 2.000 orang berzina di Kota Bandung setiap malam. Ribuan orang yang dugem ria. Bahkan sekarang banyak Pak di Kota Bandung ini kios-kios ayam geprek, isinya jualan inek. Sekarang bertebaran Kota Bandung. Bahkan sekarang tuh di Antapani dekat tempat saya itu Ramadan itu puluhan anak-anak SMP SMA itu lewat ke kios itu transaksi obat-obatan. Ngeri itu, buat Bandung ya. Dan ini menjadi sebuah kegelisahan tentunya, kegelisahan. Nikmat sehat yang harusnya taat tapi berapa banyak digunakan untuk bermaksiat. Yang kedua tentunya adalah nikmat al-faragh, kesempatan kembali hidup. Di awal-awal Ramadan ini saya ngurus jenazah 3 orang. Yang satu baru diangkat jadi petinggi sebuah BUMN. Hari Kamis turun SK, Jumatnya datang kepada orang tua, sowan, bawa hadiah, Sabtunya muntah-muntah, Minggunya meninggal. Ya. Itu jenazah ke 4.000 plus lah yang saya mandikan. Ya. Jadi udah ribuan saya memandikan tuh 4.000 lebih berbagai jenis jenazah. Yang barolong ya, yang macam-macam lah ya. Ada yang HIV, AIDS, ada yang COVID. COVID saya memandikan 120-an lah COVID itu. 120 orang dimandikan biasa aja. Tidak diwudukan atau ditayamumkan saja. Banyak sekali kisah-kisahnya. Kemarin juga saya baru mentalkin ya, meninggal di pangkuan saya. Itu masa-masa kesempatan hidup yang sudah selesai. Yang tinggal kita akan berdiri di depan Allah kelak ya. Apa yang telah kita sumbangkan buat agama ini ya, buat Allah Subhanahu wa taala di usia-usia kita. Mudah-mudahan malam ini kita sempurnakan berzikrul maut bersama. Berzikrul maut bersama. Karena ini adalah perkara yang paling jarang dilakukan ya. Mungkin tadi pagi juga kita belum pernah zikir maut itu ya. Zikir maut. Ada nggak yang tadi bangun pagi itu langsung ingat mati gitu ya, ingat mati. Yang paling ingat cicilan gitu kan. Atau utang belum bayar. Ini menjadi sebuah ibroh bagi kita semua ya. Perjalanan menuju ke negeri akhirat dimulai dari satu masa yang sangat panjang di peta kehidupan dulu kita ya, mulai dari alam ruh. Di alam ruh kemudian sampailah ke alam rahim ya. Berat ya perjuangan orang tua kita ya. Ibu saya 9 bersaudara, melahirkan 9 bersaudara. Tunji deh Pak, tunji 1 tahun hiji. Aya ada anu beda 2 orang gitu kan. Itu kalau tunji itu kan, kalau kakak saya paling gede kelas 6 SD berarti kan kahandapna teh ya. Kumaha ngabayangkeun baheula keur ngaibakan barudak teh nya. Cari ngogo Pak payuneun depan sumur teh ya. Ditimba itu dibanjur, sabun ayeuna sararabun. Terus beres sabun di. Ya.
Alhamdulillah sekarang masih hidup, sisa satu kunci surga saja, itu ibu saya di usia 94 sekarang. 94 ya. Baru jatuh kemarin. Baru jatuh dari WC, jatuh patah ini bonggolnya. Mana bonggolnya? Sekarang sudah mulai berangsur sembuh. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Rasa syukur yang sangat besar ya, atas dedikasi orang tua kita yang sudah memberikan peran yang sangat besar buat kita semua hingga hadir di sini. Perjuangan yang sangat hebat, dan ini rasa syukur itu bukan hanya kepada Allah tapi wali walidaika ilayal masir. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku kata Allah, wali walidaika, dan kepada orang tua. Maka marilah kita merenungi bagaimana usaha perjuangan ayah ibu kita dengan segala bebannya, ya, segala bebannya dan keberhasilannya hingga kita sampai di tempat ini. Baik, sampailah kita kepada perjalanan di sini di alam dunia ya. Dunia itu seperti panggung sandiwara. Ceritanya bisa berubah ya. Ada kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani ya. Setiap kita punya satu peranan yang harus kita mainkan. Ya, ada yang berpura-pura macam ya, itu sandiwara. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Lagi membina 28 aki-aki hijrah. Kalau pemuda hijrah mah teh aneh ya, kamu santri di dia ya. Ya, tidak hal hijrah. Ini aki-aki hijrah. Usia 55 masih mabok, masih dugem, masih judi. Dan sekali judinya berapa di Genting Malaysia semalam? 600 juta. Nah sekarang orang Bandung itu Pak, orang Bandung. Saya pegang sekarang ngebina 28 aki-aki hijrah. Ya duitnya ngeberseri. Bahkan yang satu tuh mantan juru bayarnya Tommy Soeharto. Itu mobilnya saja 32. Mercy-nya itu 15. Di Bandung ya. Masya Allah ya. Aki-aki hijrah. Dan ternyata mereka baru merasakan gitu kan, bahwa ada cucu dari mantan lah yang sekarang kaya raya, itu kaya raya uangnya dari cukai rokok dan cukai minuman keras. Jadi minuman keras itu di pabriknya cuma 70.000, dia jual sekarang 1,2 juta, dan dia itu mendapatkan keuntungan miliaran. Ya, itu sampai anaknya yang sekarang SMA di Jakarta itu setahun jajannya berapa? 5 miliar jajannya. Sampai kalau lagi malas cebok dicebokin itu anak SMA laki-laki sama pembantu. Saking sudah banyak uang, tapi jadi nggak ada rasa katanya, hidupnya nggak ada rasa. Nih watakasurun fil amwal wal aulad, memperbanyak harta, memperbanyak kehidupan dunia yang ternyata tidak ada manfaat sedikit pun ketika ditinggalkan itu. Ya, ada di Suci anak muda dititipi oleh Allah harta yang banyak, sampai Lamborghini-nya 2, Ferrari 3, belum Velfire, belum yang baru Denza, ya, belum yang baru dia beli lagi ya Hyundai, ya Stratzer Prime, gitu kan, macam-macam. Meninggal FVV Grand Max, tidak pakai Lamborghini meninggal, kan? Tidak pakai Ferrari. Nah, kehidupan dunia yang sumpek ya, mararacet ya, tadi juga di Maghrib ya tuh mararacet ya, anu balanja, anu ka King, anu ka Jogja Kapatihan, anu ka BIP, apalagi sekarang ada Baitu Get One ini ya, lagi bonus ya, di malam itikaf banyak bonusnya di luar sana, padahal Allah memberikan bonus ya 1000 bulan bagi kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Maka marilah kita persembahkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan seluruh amal-amal kita. Fa in taharaka ila ma yuwafiqus syariah sama ta'ah. Apabila gerak tubuhmu, badanmu, segala hal yang berkaitan dengan hidupmu itu berkesesuaian dengan syariat, maka itulah yang disebut dengan ketaatan. Maka marilah mencoba menjadikan seluruh aktivitas kita menjadi proyek ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita apapun ya yang menjadi aktivitas kita ya, rutinitas kita yang ternyata sudah sangat banyak sekali sumpek dengan kehidupan dunia. Maka i'tikaf itu menjadi detoksifikasi, menjadi gurah ya, gurah, mengeluarkan segala kotoran-kotoran di dalam hati kita, di dalam fikir kita ya. Sejenak menyempatkan diri untuk i'tikaf, tapi bukan i'tibra ya, i'tibra. Nah banyak yang i'tibra berke bantal ya, simbut datang sholatnya cuma 2 rakaat, sisanya mati bra. Bismika Allahumma ahya wa amut sampai ke sahur. Sampai ke sahur. Masya Allah. Nah, hari ini kita di sini i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahbun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sendaguro permainan ya. Taraweh ge sampai kapabelit jeung Persib gitu ya. Hari Kamis lalu itu didatangi oleh DKM, masuk ke ruangan DKM, Pak Ustaz dari 8.30-nya cenah gitu. Atosan sih. Sugante naon Persib kick off cenah naon masyaallah ya. Antara taraweh dengan kick off sampai apa? Sampai ada pesan. Ini hanya sekedar senda gurawazina, perhiasan. Ya. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kita semua tentang kepemilikan tas branded. Ya. Tas branded. Tas branded itu ya, harganya sampai 200 juta ini kan. Dompet ya. Saya dikasih oleh salah seorang sahabatnya dari Sigit ya, cucunya Pak Soeharto, dikirim ke rumah dompet. Pas saya searching harganya 2.300.000 di dompet. 2.300.000 dompet isinya ya saya sama SIM sama SIM daya usia tidak kompetitif. Terus pada sakaratul maut kita ya baterainya onte ya. Kamasali ghaisin a'jabal kufara nabatu, seperti hujan yang membuat rasa gembira para petani karena tumbuhannya tumbuh subur. Ini masih kene ini jangan masih tumbuh subur ya. Summa yahiju fatarahu musfaran summa hutoma. Namun kenyataannya harta yang kita miliki itu ya habis dipakai ini itu ya. Kebun yang sudah ditanami gagal panen ya. Tidak memiliki arti karena tidak mengoptimalisasi apa yang Allah titipkan kepada kita ini dengan memberikan asar-asar ya, bekas-bekas dari apa yang Allah titipkan kepada kita ya, jadi sesuatu yang manfaat. Nah inilah kebanggaan kita. Apa kebanggaan kita? Rumah. Tuh, rumahnya juga di atas uang, Pak. Ya, saking banyaknya ya. Bukan uang di dalam rumah. Ini mah apa? Rumah di atas uang. Ya, kebanggaan kita karena jadi direktor ya. Dengan kebanggaan sekolah kita sudah sangat tinggi ya. Namun Allah tidak pernah melihat semua itu, tapi Allah melihat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal-amal ya.
Orang-orang yang pandai, kata Nabi, al-aqyas waladhi ahsanuhum istidadan limautihi. Orang yang paling pandai, kata Nabi, di antara kalian adalah orang yang paling baik masa kehidupannya dengan amal-amal tentunya. Bergembira ya, para santri bisa berkumpul di tempat menghafalkan Al-Quran. Tidak ada manzilah di akhirat itu ya. Dalam kitab Nihayah Qaul Mufid itu, jika seorang ahlul Quran mendapatkan tempat terbaik di surga itu, maka tidak ada di atasnya manzilah yang lebih atas daripada ahlul Quran. Maka kita bergembira ya, bergaul dengan ahlul Quran, bertempat dengan Al-Quran. Ini sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan. Karena di luar sana ada yang bangga berkumpul dengan geng motor ya, bangga dengan berbagai kelompok-kelompok ya yang tidak memberikan nilai ukhrawi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Apabila datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut, qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'ali amalu salihan fima tarak. Aku akan beramal amal yang dulu aku tinggalkan di dunia. Ingin ya, kalau sehat saya mau begini, kalau sukses begini, kalau lulus sekolah pingin, wah pingin. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan yang sering engkau ucapkan di dunia. Sebelum Ramadan saya diminta, kebetulan saya membina para perwira ya, di Kodam 3 Siliwangi, di Sesko AD juga. Itu minta, Pak Ustadz minta belajar Quran. Seorang Maijen ya, pangkat bintang 2. Ayo belajar. Ternyata dites dulu ya. Nggak usah Pak Ustadz, saya mata apa huruf-huruf Quran itu apa. Ayo Bapak teh naon wae selama 60 tahun teh ya, dengan bintang teh naon wae gitu. Masya Allah Bu, Selasa ngaji sama saya, minggu depannya saya mandikan. Kena serangan jantung. Kemudian kan susah kita baca ho teh nya. Ho. Ngapa dah? Ngap. Yang satu lagi pensiunan dari sebuah dinas. Pak Ustadz ngaos satu abdi teh isin cenah setiasa ngaos 10 tahun abdi teh nya cenah di damel teh. Ayo atuh. Ayo. Tapi tong ayeuna Pak Ustadz kayak minggu payun, ayeuna mah bade nguatkeun heula hate mah nguatkeun hate. Ternyata Allah membatasi kehidupannya, belum belajar Quran, belum membuka Quran. Ya, Allah batasi dengan stroke 3 minggu struknya juga. Kemudian saya ditelepon, Pak Ustadz si ayah meninggal. Di kesempatan yang Allah berikan hari ini ya harusnya dioptimalisasi ya, untuk jadi hari-hari yang terbaik ya, waktu-waktu terbaik. Baik. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kala ingatlah, idza apabila balagot sudah sampai ruhmu, at-taraqi di 2 tulang dada kalian. Nah ini di sini dikira, wakila dikatakanlah, man siapakah raq yang bisa menyembuhkan sakitnya mati itu. Siapa yang bisa menahan terjangan dahsyatnya malakul maut ketika datang. Nah. Awal Ramadan saya dipanggil ke Rumah Sakit Al-Islam mentalkin bapak-bapak 2 hari, tiba-tiba pingsan. Pingsannya di kia-kia gitu. Ya. Tandanya orang itu sudah mau harus ke ICU dan jatah waktunya itu sudah habis lah. Itu bisa lihat di sini nih tulang ini Pak. Nah, muncul sama dokternya biasanya kita untuk gerak. Terus digigit ku ieu, untuk gerak keneh ke ICU. Saya teh mau alami maot teh.
Jadi ICU teh sebetulnya hanya memastikan orang itu meninggal. ICU itu. Jadi kalau sekarang coba gini tah, kieu tah kana tulangnya kan ada tulang tah. Si sarafna di kieu tah. Mun bapak kieu, mun bapak teh nyeri, ICU keun urang angkut membuka ambulan. Ayo. Nyeri nyeri tah berarti silami berarti gitu. Silami. Sok ngapalkeun ingat. 2 hari tidak bergerak, saya datang maghrib, Pak Ustadz kumaha, lihat matanya, dilihat matanya, jangan ke ICU sudah, ditalkin. Ya 30 tahun saya ngurus jenazah itu, ngobrol dengan dokter-dokter di ICU ya, itu sering. Jadi kalau mata dibuka ini kelihatan mata itu mau meninggal. Gitu. Jadi saya bisa melihat Pak, kapan mata itu ini mah sudah tidak ada harapan. Gitu. Coba saya lihat dulu. Masih lama antum insyaallah. Ya. Begitu saya datang ke sana maghrib, saya talkin, kemudian saya bacakan Yasin. Dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan, ya, iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada mautakum. Mautakum itu bukan orang yang mati, Pak, Bu. Dalam kitab Kaifa Tagsilu Maitan, ya, dikatakan yang dimaksud dengan hadis Ibnu Hibban ini adalah membacakan Yasin kepada orang yang sedang sakratul maut, orang yang sedang sakit berat. Nah, gitu. Itu berarti sudah mau, ya. Ibu nanti kalau bapak di rumah, langsung talqin, la ilaha. Itu sudah 2 hari di rumah sakit, saya datang ke sana, saya bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tiba-tiba 2 jam, 3 jam saya ditelepon, bapak ngantun. Ya. Asallahu ayukhafifa inda khuruji ruhi. Mudah-mudahan Allah memudahkan keluarnya ruh. Ini perkara yang sangat berat, ya. Satu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin kebanyakan adalah bagaimana terjangan malakul maut. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakratul maut, maka apabila datang sakratul maut. Sakratul maut itu kata dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi adalah mabuknya kematian. Di saat orang-orang mabuk, tidak sanggup, ya, menolak kedatangan siapa? Malakul maut. Nah, ini satu di antara contoh, ya. Nah, itu diantara bagaimana terjangan itu. Ya mungkin kita ada yang di ICU, ada yang di rumah, ya. Syukur-syukur ada yang sedang sholat, ya, sedang ngaji, gitu kan. Tapi bagaimana sedang mancing, sedang maksiat. Teman SMA saya itu habis bermaksiat di Braga, di sebuah diskotik, dia minum, dia berzina, dia berkelahi dengan satpam di sana, pulang naik mobil, ya, dari Braga ke arah Taman Lalu Lintas, nabrak tembok, mati di tempat. Dalam keadaan junub berzina dan dalam keadaan mabuk, bayangkan. Masalah. Maka banyak gambaran-gambaran tentang kematian ini, kisah-kisah, ya, tentang kematian. Nah, ceritanya banyak sekali gitu, ya, menunggui mayat, menunggui orang yang mau sakratul maut itu. Bagaimana, ya,
Di sanalah kita baru merasakan gimana kalau kita gitu, yang mengalaminya ya. Mengalaminya kita gor-goroh oh 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 gitu. Jadi jangan ditinggal kalau sudah ada yang ngorok gitu ditalekin. Kul la ilaha illallah, katakan abah la ilaha illallah, sok bah nyebat bah la ilaha illallah. Itu 3 kali saja, jangan terus menerus ya. Sampai akhirnya Allah menjemput kematiannya. Maka yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan memantapkan ya hati-hati, lidah-lidah orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit ya, yaitu la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa kembali dalam keadaan terbaik. Nah itu hadirin sedikit saja ya materinya. Nah, kita akan lanjutkan apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan orang yang telah meninggal. Terus kita akan berbagi berbagai hal ya tentang mengurus orang-orang yang yang sudah meninggal. Ini masih ini. Ya, pengurusan jenazah. Bagaimana mengurus jenazah ya. Bagaimana menyempurnakan hak-hak adami ya untuk terakhir kali hak-haknya. Di Sukaresmi di Dago ada orang meninggal jam 6:30 pagi, baru saya mandikan jam 5 sore karena nggak ada yang mau memandikan karena orangnya sombong ya, tarak ke masjid padahal masjidnya depan rumahnya agrong teh pak, agrong. Datang ke sana, saya ke masjid bertemu dengan salah seorang pengurus masjid. Ya pak, saya kamar anak itu daraya daraya aralimun ngaibakan dan jelema sombong sina mandi sorangan pak ustaz jelema gitu mah. Masya Allah. Saya mandikan dengan istrinya berdua. Saya mandikan cuma dengan istrinya berdua, nggak ada yang bantu ya. Ini kesedihan ya yang sangat mendalam. Nah, di luar sana banyak orang berlomba-lomba ingin memandikannya ya. Nah, ini bagaimana kita nanti, siapa yang memandikan kita, bagaimana cara memandikannya, sunnah atau tidak. Karena banyak yang jauh dari sunnah Nabi SAW ya, mengurus jenazah teh anu di korobetan ya, di macam-macam lah ya. Jadi kemana itu? Oh iya. Biar lebih cepat ya, jadi saya menjelaskan sambil praktek ya. Jadi antum di sini klik ya, klik ya.
Cik. Cik. Iya. Ojang punten ka dia. Itu katingali. Ini cerita sedang sakit keras ya Bu ya. Ya tuh can dikuro dang Islami teu damang can kurama gitu ya. Ya, jadi talqin tuh gini aja. La ilaha illallah. Katakanlah, sok nyebat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aliman. Ya nggak usah dipaksa dah. Tidak setiap orang bisa apa? Ya, mengucapkan. Gimana? Oh ayah, itu teh. Ya. Ya kan orang itu sedang sakratul maut Ibu ya. Ketika dia didatangi malakul maut teh tong boroning bade itu iya gitu kan. Ketika menghadapi malakul maut ya tadi berat, kecuali orang-orang yang memang soleh pisannya, kesehariannya memang baik gitu kan, dan itu ya meninggal dalam keadaan sadar. Jadi ketika malakul maut teh la ilaha illallah, nah gitu kan. Tapi orang yang tidak siap gitu kan, orang yang banyak lalainya, yang masih suka tiktokan gitu kan, itu berat ya. Ya ini sakit parah ini nggak bisa ngomong yang ini udah hilang ingatan ini. Kemudian kenapa ada syariat la ilaha illallah itu, bahwa orang itu dibimbing untuk apa, dalam ingatannya, dalam hatinya itu, walaupun dia tidak bisa apa mengucapkan gitu, karena telinganya masih mendengar. Yang pertama kali difungsikan oleh Allah ketika lahir apa? Pendengaran. Dan terakhir yang difungsikan oleh Allah pendengaran juga. Makanya syariat la ilaha illallah. Jadi apa Ustaz da cenah bisi keur ieu la ilaha maut gitu. Can aya kajadian can aya teh. Jadi cenah ganti bae ame gampang, Allah teu kaci oge. Teu kaci ya, teu kaci. Bapak susahnya geus kieu Pak. Allah sok itu enggak bisa. Itu tapi la ilaha illallah disempurnakan ya. Pangli tong araraneh begitu lah ya. Nah ini kematian yang indah. Oh itu mah telat. Balik lagi itu mah. Dikit we cek dah gitu dah, diklik-klik. Ah tuh kan kabur itu mah. Ku abi. Kemana tuh itu teh? Nah ini dalil nanti lah ini mah. Mungkin Ustaz juga sudah ada bahasannya ya, membacakan Yasin. Nah ternyata akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa li khairan minha. Tutup. Tengwaka kita. Apa? Pejamkan mata. Itu dalam hadis ketika Nabi masuk ke Abi Salamah ketika meninggalnya itu matanya apa? Ya. Fa inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Apabila ruh ditarik, maka matanya mengikuti apa? Ruh. Jadi ke atas mata. Tadi pegang itu tuh. Ya. Klik. Sambil didoakan. Allahumma gfir Said Ujang. Contoh itu kan di fulan ya. Kan Ujang itu banyak ya. Ujang. Jadi jangan menganggap Ujang bukan. Ujang itu kan bahasa Sunda kan panggilan sayang Ujang ya. Dede waktu Dede. Allahumma gfir Dede ya. Warfa darjatuh fil mahdiyin wa khlufu fi aqibihi fil gobilin dan seterusnya. Ya, tahan
Jangan langsung tahan. Ditahan ini nih, tahan. Nanti matanya apa? Walaupun sudah 5 jam terbuka itu nanti apa? Akan nutup. Kecuali mungkin orang yang mati dalam keadaan tersenyum. Itu matanya nggak bisa ditutup. Kieu muka deui. Tapi kalau orang yang matinya biasa-biasa ditutup geset. Rewasin. Ya kan ada yang meninggalnya tersenyum. Itu matanya teh gembira. Ini nggak bisa ditutup. Seperti di Cisaranten ada imam, ada ustad di Cisaranten bager keluarga teh dianggap eta mah ustad teh soleh pisan. Tara musuhan, tara pacental-cental. Nggak maot ketika atahiyat terakhir ngimamin sholat Jumat. Plok begitu. Potong kieu. Pas hari eta kumakeun we. Da eta mah meureun keur gembira mah susah ditutupna teh. Ya. Ya. Ningali bidadari ya. Bidadari. Dedeh teuing ya. Ya Allah. Kunaon atuh ieu teh. Boleh nangis boleh? Boleh. Ada dalilnya, innal mayit yu'adzibu bibukai ahlihi alaih. Mayat itu disiksa oleh tangisan keluarganya. Ya. Itu hadis Muslim sahih. Maksud tangisan itu apa? Taswid. Oh, gitu tah. Iya, ai nangis kimat tenan. Nah, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kunaon atuh ya mau teh eta kenging itu. Unggul. Next. Setelah kematian. Adik kieu tah, kieu tah. Ya. Udah. Setelah kematian, mana Zoya, Elzata, Zalora, motif, etnika, mana Robani, Hampers nggak ada. Robani nggak ada. Baju kita cuma segitu ibu-ibu, 8 meter kali 11.000 anu sae. Tadi itu 11.000 nu kieu. Ima sanes anu 8,5 ima tah. Anu 11.000 mah rada bodas teh ya. Aya nu 7.000 rada heuras. Eta teh sok rada atil ka mayit teh nya sok rada geteh gitu. Ima lembut sae ima ya. Nah, keranda, kan? Itu kalau 11.000 kali 8 berarti cuma 88.000 kan baju kita teh. Ini sama AC berapa nih? 240. Diskon. Ya, buy one to get one gitu. Enggak. Keranda. Mana mobil kita? Toyota Zenic. Nggak ada. Alphard, Avanza. Oh, jangan ya. Tong sombong. Urang teu bisa ka kuburan sorangan. Digotong ka kuburan teh. Itu kan? Gotong. Moal aya. Saya mah cenah sorangan weh. Moal aya. Tong sarombong. Next. Nah, rumah kita, mana nu agrong teh? Cuman kuburan. Di Cikadut 1,8 juta. Pami di Nagrog itu asli nama ngan 300.000. Tapi ku bla 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 dan sebagainya lah ya. Dan jadi 2 juta gitu kan. Ranca Cilima mirah, tapi tidak disarankan di Ranca Cilima makruh.
Di dalam kajian berbagai madhab di Rancacili teh makruh dikuburkan teh karena tanahnya basah. Jadi pamingagali teh Pak Rancacili langsung caian. Jadi ya teh di Pasian jeda 1,5 jam, begitu beres ngagali langsung ku Rancacili disedot. Begitu garing jenazah teh harus ada di tempat. Pas kejadian jauh-jauh gitu kan di Mekarwangi ka Rancacili. Pas kadinya cainan menuju ka luhur ngantosan 1,5 jam. 1,5 jam nyedot. Karunya tuh mayit teh jadi moal itu lah. nanti mau ya, tunggu dulu. Makruh Pak, cai teh sampai sebetis di kuburan teh. Terus hidung karena bekas sawah itu kotor ledok ya. Pami hoyong rada tenang, rada nyaman di Cherryville. Di Cherryville di mana? Di San Diego Hill. 125 juta. 100 juta. Itu. Ya ada fasilitas wifi di sana, dengan wifi dan semua. Next. Lewat. Lewat itu mah ya. Itu mah ada. Nah, kewajiban kita memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Kecuali kesepakatan para ulama, ya, orang yang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, disepakati dia tidak sholat, maka yukafan wala yugosal wala yusali alaih wala yudfan fi maqabidil muslimin. Dikafani, jangan dimandikan, tong disolatkan, dan jangan dikuburkan di kuburan orang Islam. Itu madhab, para ulama madhab sepakat. Jadi mun kapan kita solat teh apa? Tong dimandian. Kapanan weh? Apaan? Kubur weh. Antep. Suk gitu. Ya, rasakan. Entong oge ya. Entong tidak boleh menghukumi orang ya. Memandikan. Ini sudah meninggal ya, ditutup ya. Kemudian yujarid teh kainnya dipelorotkan. Tidak boleh kelihatan aurat, harus dalam keadaan tertutup. Ini ya. Ini kebetulan Nabi itu ketika beliau wafat ditutup dengan kain lurik dari Yaman. Ya, ini juga lurik sebetulnya, ya. Bermotif. Cuman bukan dari Yaman. Pekalongan. Nah, Pekalongan. Next. Praktek pengurusan jenazah. Nah, memandikan. Apa? Sebelum memandikan itu harusnya si kain kapan teh sudah tergelar. Ya, tapi kita tidak akan dari sana, mulainya dari sini. Ini nanti terakhir. Apa yang harus kita pastikan kira-kira ketika mau memandikan? Apa yang harus kita pastikan? Ada mayitnya dulu. Kalau tidak ada, nggak usah. Ya. Nah, jenazah ditutup. Kalau perempuan segini, perempuan nutup segini, dibuka. Nah, ini apa? Ibu-ibu. Next. Nah, siapa yang berhak memandikan? Sunahnya memandikan itu suami memandikan istri. Sini sebentar. Ada rahasia, ada sebentar. Foto status buat besok. Yang memandikan siapa? Suami memandikan istri, istri memandikan suami. Jadi nanti ibu bapak pelatihan di sini teh dedikasikan untuk memandikan suami. Ibu bilang ke suami, ya
mama yang memandikan bapak. Nanti kalau mama mati, ayah yang memandikan mama. Sekarang bapak mau pertama nggak? Atau muso ilai. Siapa muso itu? Yang diwasiatkan. Abi mah hoyong diibakan ya ku santri Makdis. Nah gitu, santri Makdis harus siap. Saya ingin dimandikan oleh ABC. Nah itu anak laki-laki tidak boleh ikut memandikan ibunya. Anak perempuan tong warawiri ikut masuk ke pemandian bapaknya. Nah kita mah rariweuh ya, ikut mau ingin buat mandikan untuk terakhir kali gitu. Pernah di Kutu kebetulan anaknya 3, nggak punya anak laki-laki, ingin semuanya ikut apa di tempat memandikan. Aduh bingung saya. Iya itu antel gitu. Aduh kumah gitu. Keluar biar sama saya sendiri ya. Jadi jangan sampai kita nanti riweuh ikut memandikan ibu kita. Udah. Nabi saja mencontohkan ketika Zainab putri beliau wafat, beliau tidak mau, tapi berada di balik apa? Hijab. Ya. Jadi kalau kita sebelum Ramadan, kita suka melihat di sebuah tempat ada masang hijab setengah bitis, berarti itu sedang memandikan. Betul tidak? Ya kan kita lagi jalan di gang, ada masang kain setengah bitis, berarti sedang apa? Memandikan. Nah Ramadan mah lebih banyak Pak, lu masang kain setengah bitis, banyak pisan ya. Tukang cuan ki cendol, warteg ki FC, Ricci cheese, wah banyak ya. Itu kayaknya sedang memandikan juga itu. Memandikannya ini ya, ini apa sudah siap. Next, tempat memandikan. Nah ini tempat memandikan kebanyakan di masyarakat tuh begini. Nah ini tidak kompatibel ya. Jadi saya mengedukasi itu jangan ini. Yang bagus itu yang lempeng saja, tinggal dibuat kerangkanya, stek. Nah seperti ini. Ini Madinah begini, ya kan? Atau di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu enakin memandikan deh, ya. Segala ayah ya. Saya sering memandikan di rumah sakit soalnya. Ya. Jadi kalau bapak ibu orang tuanya atau keluarganya di rumah sakit, kemudian biar tidak repot di mana ke rumah, panggil saja Ustadz dimandikan. Nanti di sana itu difasilitasi sama rumah sakit. Oh ini siapa Ustadznya memandikan? Oh enggak, lang kita mandikan. Ya. Bahkan saya memandikan COVID ya di rumah sakit Advent itu hampir 20 orang. Itu saya edukasi di sana karena ternyata kenapa saya jadi terjun ke Advent ikut memandikan COVID itu kalau yang ibu-ibu dimandikan oleh suaminya, saya di belakang balik layar apa ngasih tutor. Kenapa Pak? Ternyata selama ini wanita-wanita mati COVID yang dimandikan itu yang memandikannya siapa? Supir ambulan. Bari tatoan. Ibaknya tadi beligir bu, kieu. Kok supir ambulan? Aduh ngeri, ya. Makanya di komplek Buah Batu Regensi itu ada beberapa yang meninggal juga COVID. Itu manggil saya, Pak Ustadz, panggil sana. Rumah sakit mana? Anu datang, sok mandikan. Nah, ini penting ya, memahami hak-hak adami ya. Next, kebutuhan memandikan, air mengalir, air dingin. Ingat, air dingin. Tong riweuh, marasak cai sampai kau ngajajaran naonan. Itu sunahnya teh bimain burudin dengan air dingin. Kumaha tuh Pak Ustadz tadi dimandikan peting-peting, disitiriseun, Abi mandikan jenazah tunggu 1000-an. Tidak ada malam-malam dimandikan CTI si mangita teh ngaberig-berig. Malah ya. Anu tirisma nu mandianana.
Kecuali dalam kitab Akamujana itu, kecuali kalau dakina loba pisan. Bukan lagi dengan air hangat, tapi air ember, kasih air panas, kasih air dingin dikit lah ya, masukin waslap, baru diluruh. Saya memandikan orang gila. Ya, Pak Ustadz, ya. Ini keluarga masih diurus keluarga kan, wah tara mandi. Wah itu udah kucihan itu, kuci panas digosok. Sampai kada. Untung tuh pakai krik itu dah. Ping kandelna kan. Kulan. Ento eta mah anggapan masyarakat we. Cenah kudu lalaunan gitu. Ento biasa we kieu. Gimana? Nyamun ku ibu teh ieu dikieu. Tah dicukur nya sakit eta mah ya. Ai kieu mah nya henteu atuh Bu ya. Ember, gayung, sabunnya sabun cair. Sekarang mah sudah ada sabun bidara. Tinggal pesen online ka Shopee ada ya. Ya, terus, nah ini biasanya suka beli yang gini. Ini Fora, pakai F. Ini 12.000, pakai F. Tahsin, Fora. Mun ini masih belum belajar tahsin ke Makdis, pakai P, Fora. Nah, beda. Ini 7.000. Ini 12. Banyak yang keliru memfungsikan ini teh. Apa fungsi ini teh sebetulnya? Suka dikecerot-kecerot karena kain. Kapan? Bukan. Ini teh. Tuh judulnya juga baca sama semua. EAO de kolegne. Tuh. Pengharum tubuh. Ini dalam hadis azah itu dilumuri dengan minyak sampai wangi. Antum habis mandi sebelum mengajar pakai iya. Set ada. Murid bubar kabeh. Sengit mayit. Kapur barus 2 ditumbuk halus, sing halus pisan ya, tong sampai gerendel. Yang satu disimpan buat nanti di kain kafan, yang satu dimasukin ke kutanya otomatis gitu, saya pindah enggak? Otomatis ya. Nah ini teh, yang ini teh dimasukin ke sini. Airnya cuman jang pinus setengah we dimasukin. Nah, apa kalau kain kapur barus dimasukin ke ini ada air, apa yang terjadi? Kira-kira? Fakana kafuru al ngambangu. Nambah. Ya. Oh, sudah siap. Ini cotton bate tidak berfungsi sebetulnya, ya. Cotton bate diganti sama kapas. Ya, karena kalau membersihkan lendir di hidung itu jenazah ada yang banyak pisan itu, sama ini teh nggak bisa dicokelan, tuh bisa. Harus sama kapas yang digulung-gulung keras, dimasukin, kemudian dia apa? Ditarik gitu. Kalau sama ini mah nggak bisa Pak. Gitu gelaleur gitu, getek gitu. Getek. Ya penting, ini hadis Abu Dawud ya, tidak boleh menyentuh kecuali dengan apa? Perantara. Minyak wangi. Nah ini salah satu saja. Kalau sudah ada minyak wangi, pakai ini. Iya ongkoh iya nggak usah. Ya. Kalau ini, biasanya suami saya Pak Ustadz biasanya pakai Jaguar Fiction atau Aqua atau Davidoff atau Cafe. It's okay, never mind, you know. So. Okay. Baik. Udah ya, siap segala sesuatunya. Nah, kalau laki-laki segini. Nah,
Nah, ini laki-laki ini. Tidak boleh terlihat ya. Periksa dulu nih. Wah, ada gigi palsu, dicabut tidak? Dicabut kalau belum sejam. Tapi yang nggak usah ya. Oh, ada bolong, ada macam-macam. Ada cincin, ya keluarin cincinnya. Coba ambil 2 gram. Nggak usah dikasihan ya, kasihan. Apa adanya saja ya, apa adanya. Ternyata kebiasaan kita mah jenazah teh suka digini. Padahal zaman dulu mah nggak ada cerita begini teh. Makanya si jenazah teh jadi huras apabila lewat 4 jam atau dia sudah sakitnya lama di rumah sakit, baru 1 jam juga sudah huras. Bagaimana caranya? Nah, ada caranya. Kalau ada jenazah keras gini, ya, sebelum Ramadan saya ngurus jenazah di Unisba, sudah 5 tahun ngarengkol. Dia meninggal, kakinya gini, ininya gini nih. Ininya borok ke dia. Ini bolong. Nah itu. Gimana biar apa? Nah, kieu deui. Itu ada tekniknya. Tekniknya pakai apa? Asam Jawa. Asam Jawa masukin mangkok, ditinyuh ku Cipanas. Ya, sudah menjadi bubur, langsung ditaplokeun karena tangan yang keras ini si asam Jawanya teh. Ya, itu. Biarkan ditiriskan sebentar. Sambil menunggu tiris, ambil 2 siung bawang merah. Ya. Asam Jawa. Jadi agak ya sudah 1-2 menit baru diurut. Kesini diurutnya. Sambil diputar-putar gini. Ya, terputar. Ya. Nanti lolos lagi. Pakai asam Jawa. Oh, bagaimana jenazahnya bau? Ya, saya di Cibiru memandikan jenazah baru ditemukan 3 hari. Tidak ada yang mau masuk ke ruangan. Pak Ustad, iya meninggal, aku Pak Ustad tinggal. Nah, bapak ente lebat, aku Pak Ustad weh. Waduh, pas masuk teh, seng, apa? Udah saya sudah biasa. Begitu. Gitu. Pakai apa? Kopi. Mangkok isi kopi. Tong ditinyu. Nanti ruangan itu akan hilang bau mayatnya sama kopi. Nah, sudah beres, mayat beres, diurus. Nah, kopinya baru dipasak. Atau apa? Nanti setelah beres dikafani, kalau diurusnya maghrib atau malam segini, baru mau dikuburkan esok hari. Si jenazah itu pinggirnya ditaburi bukan sama kopi, tapi teh poci. Teh poci bubuknya dikeluarkan, dimasuk ke bawah. Itu jenazah seharian wangi. Saya bawa ke Jawa kemana itu, ditaburi apa? Nanti teh sari wangi. Teh poci. Teh poci. Itu dibawa ke Surabaya nggak bau, Bu. Nggak bau. Jenazah itu tetap wangi, ya. Nah, itu teh. Ini ya. Ada mau bertanya dulu seputar ini? Sampo tidak usah. Sampo tidak usah. Saja, yang nggak ada syariatnya. Nah, itu Pak Ustadz askeun tong aya sampoan lebar, ya. Terus sampo itu apa itu teh? Sabun batangan. Jangan juga. Pakai cuma sedikit. Kalau sudah dipakai disimpan di kamar mandi kan gitu. Pak Ustadz. Dulu. Nah, sana, ya. Udah, yang ada saja. Next. Nah, wah panjang ini mah bahasanna. Iksil naha salasan o khomsan o aksar min dalik in ra'aituna dalik.
mandikan jenazah itu 3 kali, 5 kali, atau 7 kali bahkan. Nah ini tadi diterjemahkannya seperti apa? Seperti ibda'na bima yamini biha wa mawadil wudu minha. Mulailah memandikan jenazah dari sebelah kanan dan anggota wudu. Aku maha praktekna gitu. Akan harus dipraktekkan, dijelaskan. Maka dari berbagai penjelasan itu yang maksud seperti di hadis Muslim ya, di kitab Sahih Muslim di Syarih Nawawi di jilid keempat itu disebutkan bahwa yang disebut mulai dari anggota wudhu sebelah kanan itu adalah diwudukan ka wudhu sholat, diwudukan seperti mau sholat gitu ya. Next terus ya. Nah ketika memandikan boleh minum enggak? Kalau lagi memandikan jenazah boleh minum tidak? Boleh, masa nggak boleh? Ya. Jadi jenazah sudah siap ditempatkan di tempat memandikan. Ya. Sudah diperiksa, tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada luka. Kalau ada di sini nih, di rumah sakit, kemudian di plester kecil di sini tidak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti darah 2 jam nggak berhenti. Atau yang mulutnya dilem, dirapet, entong dibuka. Itu kalau dibuka langsung keluar cairan kuning. Itu hati-hati itu. Udah tahu ini teh ginjal, gagal ginjal. Ya, itu dilem, udah diperban, ditempel gitu. Itu berarti tidak boleh dibuka. Ay, kita main dibuka gitu. Dibuka Ini termasuk ada hal-hal yang nanti kita bahas seperti cawat, itu gimana sih fungsinya dan sebagainya, apakah boleh dikasih cawat atau tidak seperti gitu. Cawat ya celana dalam kan sok dicawatan, teh nggak ada syariatnya teh. Bahkan kalau sangat membutuhkan ya pakai saja pamper. Seperti di Cibaduyut, Isa memandikan gagal ginjal, kata saya itu pakai pamper. Mana cenah ada dalilnya? Ya udah. Dikuburnya di kuburan itu milik Firdaus teh yang di Cikalong. Dikubur di sana, begitu sampai dibuka ambulan, bau kemana-mana karena dari duburnya keluar cairan hijau dan tidak ada yang mau turun mau menguburkan. Akhirnya saya, Pak Ustadz, alim, kan sudah aku bilang gitu. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab coba? Siri. Dan cairan yang keluar itu Bu ya, gagal ginjal itu, baunya tuh Bu, wah, yang nggak biasa mah muntah pasti. Sangat bau. Ya. Next. Nah, dilepaskan ya pakaiannya. Ila kecuali Nabi. Nabi itu beliau dimandikan dalam keadaan di bajunya. Ya, jadi dimandikan tuh di bajunya di atas, tidak dibuka, disentuh kulitnya gitu. Nabi itu. Nah, kalau kita begini ya biasanya dia seperti ibu-ibu tadi begini kan tetap aja disabun di sini ya. Cara riwanya. Next. Nah, yang pertama apa? Istinja. Nggak ada bismillahan. Buka. Kalau ada selang semprot heula. Nah, sudah. Baru sabun. Pura-pura sabun. Nah, ini teh cuman membersihkan sisa kotoran di lubang, bukan dimasukin ke dalam. Nah, di masyarakat kita mah di Kota Bandung, ya, di korowek. Ya, apalagi kebiasaan di
Cijambe kaluhur Pasir Jati sekitarnya, jadi si jenazah teh dikorowek Pak, dikorowek tuh gitu. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Sampai pegawai Telkom ngobrol dengan saya, Pak Ustadz, gimana? Waktu ibu saya meninggal, kita teh anak-anaknya harus berdiri berempat berjajar kia. Kemudian sama tukang memandikan teh dikeluarkan kotoranna, dikadiekeun kana tarangna kia. Duka. Aya we. Ya. Memandikan tuh diam, uskut. Tong bari ngobrol ka itu ka dieu. Ngobrol. Lebarnya tadi si Ramon Tenki ngaheden teh acuh tuh. Ngobrol Persib. Ibu-ibu ngobrol naon gitu ya. Ainu salawatan gini ya. Aduh. Ya Robbi bil Mustafa balik makosidana main juga aya salawatan segala ya. Itu. Diam. Jadi yang dimaksud istinja itu membersihkan. Santai pakai kos tangan ya tadi ini. Kos tangan, kalau nggak ada pakai waslap. Tapi lebar waslap mah. Seperti waslap apa? Mubadir. Tikar teh sabaraha hargana Bu? Pami mesel di Barabadan 175. Pami mesel ka Abi langsung itu 85 gitu. Tapi teu manfaat eta teh. Nah naonan ya. Ngan seukur jangkaan dikubur. Nah lebar tuh ya. Lebar. Padahal bisa digunakan di sini dipasang dah. Seperti barake cerakan gitu. Ya, mahal itu kan tina non pandan lebar ya. Tong ngobrol ya, ini lihat tuh dari airnya kelihatan ya. Di Gunung Batu begitu, nah koneng wae, saya bingung, koneng wae. Penasaran begitu dibuka ternyata bolong ininya Bu, sobek kadieu. Sobek. Akhirnya nggak jadi dulu. Di apa? Ditutupan dulu ku plester ya sing rapi baru di ya. Tidak boleh lagi bolong gitu di kaput, nggak boleh. Akan nyeri ya tuh di kaput teh ya bolong. Ayo. Beres ya. Beres ganti apa? Cuci tangan. Ya. Terus apa? Siapin dulu kapas ya. Loh, kapasna teu aya . Ya pura-pura we kayak kapasnya dah. Ada yang pernah tidur di atas kain kapan? Ya. Dalam fikih itu ya kafinu min saubaihi. Jadi kafan itu harus dari harta si mayat. Tidak boleh harta, apalagi di masjid tidak. Kalau masjid menyediakan bayar dari uang si mayat. Dari si mayat, ya. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum punya, beli ke saya. Tidak boleh jual beli di masjid. Kesahawe lah beli terserah. Simpan di rumah, kadang-kadang dipakai apa? Dipakai spray, ngagoler. Gitu. Zikrul maut. Terus banjur ieu saeutik. Pakai kain kapak kamper ibu ngagoler. Waduh. Rasakan sensasinya Bu, ya Allah. Astagfirullah, istighfar. Nah sebelum ikan siapin kapas ya. Kita akan next. Tadi ya dalam hadis Muslim disebutkan setelah ini apa? Mewudukan seperti wudu mau sholat. Tapi bagaimana wudunya? Nah kita lihat. Next. Nah, wudukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali saja. Ya.
Nah, habis tangan apa Pak? Habis tangan apa? Mulut. Habis tangan apa? Ya mulut. Ya. Kenapa tuh tadi pegang kaki? Ya nggak apa-apa, kan pegang sih menanya. Habis tangan apa? Ya mulut. Nah bukan diusap gini, tapi pakai kapas. Ganti madonya itu. Dibuka mulutnya, gosok. Ini apa gusinya? Terus ini pencet kita. Begini. Nanti keluar apa? Lendir-lendir darah-darah dari sini yang nyangkrung. Gitu. Tapi kumaha susah kieunya. Digosok buka. Sayana we gitu ya, sayana. Terus jangan, kalau ini jenazahnya sudah 70 tahun lebih, gigi nate tinggal 4. Nah, itu hati-hati, entong main gosok wae. Seperti teman saya Pak Gito ikut memandikan dengan saya, begitu gosok, plek, potong hadirin. Katalan sakumaha eta, ya, tanggung jawabna, ya. Jadi apa? Udah beres baru ganti lagi. Santai saja. Kelihatan sudah apa? Bersih. Nah, sudah. Ya. Nggak ada darah, nggak ada apa, ya. Nah, baru setelah itu baru salah. Apa? Wajah. Nah. Udah, kemudian ambil lagi air. Tangan sampai siku. Biasa aja gini ya, nggak usah unan, cenah bikin nyeri enggak ya, biasa aja Bu. Baru apa? Rambut ya. Kalau dalam ini juga boleh atasnya saja, boleh bawahnya saja, boleh bebas ya. Makanya santri di kampung kan sok ieu wudu teh nya. Nah, gitu kan di kampung kan? Itu. Kan ayo ieu mah cenah ka dieu balikeun. Kampung mah kieu we, wudu. Set. Langsung simpel itu, simpel. Kita can bobo, ti magrib kamari itu can bobo sampai ayeuna. Daya kopinya, aduh. Ya. Kulan? Oh, abi mah biasa V60 atau americano double espresso gitu. Kalau tidak ada nggak usah dipaksakan Pak Ujang ya sudah. Oh, ulah gudai mau jangan. Saya sudah tidak pakai gula, maaf. Nggak usah. Hurry tadi mah untuk menyeri hati gitu ya. Nah, sebelum cuci rambut sampai bersih ya, ini tahapan berikutnya. Setelah tadi beres apa? Wudu ya, sampai kaki tadi ya. Kemudian siram dulu apa? Kepalanya. Sampai apa? Dimasukkan ke apa ini teh? Kulit ya, kulit gitu tah. Dibuka, jebur kan. Sampai semuanya sudah sempurna, baru kanan jebur. Kalau pakai ini apa? Selang boleh. Yang uniknya tuh di Sawangan Bogor, baru saya tahu Pak cara memandikan jenazah di Sawangan Bogor. Saking anehnya. Jadi memandikan teh drum teh dibelah dua. Kan jadi kieu. Disambung jadi panjang. Si jenazah kadinya masuk, orang Islam ini disemprot. Masya Allah ya, untung terpakai salju. Terus dikubur nanti aneh, begitu saya ikut menguburkan, tidak Pak, kenapa mandinya begini? Cuma aku Pak Ustadz hari diurus we. Cuman pas nguburkan teh, si kuburan teh posisinya kieu tah Pak kuburan teh, si tanah nanti gitulah. Kan si enggak,
si tanah teh letter L, si kuburan teh, si tanahna. Kan itu kaditu kiblat teh. Jadi kan si kuburan teh kaditu. Ya. Teh si kuburan teh ngilu tanah pak kieu. Jadi mayit teh anu kaditu ningali teh. Anu kaditu. Di Sawangan dekat apa itu Sarip Hidayatullah. Gitu. Ayo di nguburkeun teh si kuburan teh ngikut apa? Tekstur tanah gitu. Jadi teu kadarieu Pak. Aya nu belah di mah kaditu ka kiblat. Pas belok si kuburan teh ngilu belok gitu. Teh kuburan teh ya. Aduh masyaallah. Kanan siram. Terus siram kalau ada selang ya. Selang. Dua. Kemudian apa? Nah, untuk apa? Ini kalau si jenazahnya masih lulus, itu si kaki kanannya ka dia. Gitu. Tuh kan? Nah, ini tinggal ditarik ininya gini. Nah. Gitu ya. Ini gampang. Kalau yang berdua berarti yang satu gini pegang, yang satu menyiram. Kalau di rumah sakit, tinggal gini rumah sakit mah, tinggal dibalikeun weh. Plak weh karena sakit tah aya penghalang. Jadi kieu memandikan teh gampang. Gimana kalau mandinya kayak gini di masyarakat? Tidak ada teman, cuman sendiri. Kumaha malikeunana ngagubra gitu. Nah, itu kan gini. Gini caranya. Nah, ini set ya. Tapi sinanya pengan karena dia tuh. Sudah ya? Apa? Nah, habis itu baru di apa? Sampo. Udah sampo siram sampai ini baru kasih sabun dulu. Biasa gini mandiin teh jadi lalaunan ya kayak wah capek pokoknya malah capek can emam deh teh aduh can ngopi can emam ya. Terus baru disiram yang di sebelah kanan sampai rapi beres baru pindahkannya tadi di apa ini tidak usah bolak-balik sebalik saja kalau satu balik ini ya sudah disiram sabun. Siram sampai bersih. Bersih alhamdulillah, airnya banyak juga ya. Tinggal terakhir waj'alna fil akhirah next. Nah, ini sudah ya dimiringkan. Nah, ini terakhir dimandikan dengan air campuran kapur barus. Nah, maksud di sini si kapur barus yang tadi dimasukkan ke sini teh bukan langsung disiram. Kan tadi ngambang tehnya bahasanya Arabnya tidak apa bahasa Arabnya fakana al-kafuru ngambangu. Nah, ngambang diambil Bu si apa yang ngarambang kan diambil kemudian di apa dibalur kanan kiri semua beres belakangnya digosok sampai ini ya. Rambutnya tapi dalam kitab Kaifa Tagsilum itu jangan sampai matanya tidak boleh apa dikasih kapur apa katanya fa'akhafu ainahu al-kalilifan. Nah, misalnya mam ini akhafu ainahu kalilifan. Bukan kata Nabi nanti fasadat ainahu
akan rusak matanya. Kalau kena apa? Kapur barus itu. Di wajahnya tidak. Nah setelah beres, nanti si kapur barus itu Bapak Ibu sekalian akan nempel. Nempel, dibiarin aja. Baru terakhir si airnya banjur semua, ya. Nanti si badan teh bararodas. Nah, kan sahabat bertanya, ya Nabi kenapa harus pakai itu? Kata Nabi agar saudaramu tidak mudah layu. Nah setelah itu deh, apa diganti ininya? Apa namanya? Anduk ya. Nah itu karena sudah pakai kapur baru, si badan teh langsung kering. Jadi tinggal gini aja nih. Gini, pijit-pijit juga boleh. Begini aja nih, nggak usah belakangnya aja nih. Apa? Nah ini bisi barase ya. Atau biasanya caranya memasukkan ini apa? Anduk ke bawah, ke belakang. Ya, ke belakang. Ya, ke belakang. Jadi kering bawahnya itu. Alhamdulillah sudah bereslah memandikan. Nah, apa yang terakhir? Dibuka. Ambil kapas. Sampai telas. Terus we can telas mendikieu. Terus telas masukin ke. Nah, gini. Ini teh pantat, ini lubang dubur. Jadi jangan masang di sini, di pantatnya. Bukan dicepet ke daging pantat, tapi masukin dari bawah ke lubang apa? Duburnya. Disumpal. Itu bisa sampai 3 kali. Satu, bikin lagi. 2. Ya. Gimana Pak? Ternyata setengahnya masih keluar, cairannya masih banyak. Maka boleh pakai pempek. Ya. Jadi segala yang darurat itu yuzal, harus yang ngurus jenazah di kopo, memandikan Isya jam 1 malam baru beres, cairannya keluar. Maka didiamkan dulu, tidak dikapani. Setelah beres baru disumpah lagi, dikasih pamper, dilem kan itu, dipapah pakai plester gede ininya biar tidak keluar lagi, gitu kan. Ini kena serangan gagal ginjal dan serangan jantung, sedang hamil 3 bulan. Kasihan ya. Udah beres, ini tinggal tadi apa, dikasih wewangian. Ini teh untuk, tapi saya tidak sarankan ibu-ibu pakai ini, bapak-bapak. Ini kan P ya, kata si P, pora. Ya ini yang sudah tahsin tadi pakai F tuh, fora, ya kan? Ini mah tidak wangi, yang wangi yang ini. Tapi lebih baik lagi kalau pakai minyak wangi. Ini. Wah. Ini di sini yang banyak. Baru apa? Dikasih ininya, jidatnya. Ini ya. Tangannya ramona tuh, di dua nana dikasih minyak gitu. Iya, nah. Ya, ini lutut. Nah, sampai ke harum. Dalam hadits Bukhari kata Nabi, tambahlah, zid, tambah, biar harum. Ini akhirnya apa? Selesai dimandikan. Terus next, sisir rambut untuk wanita kepang 3. Nah, ini rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang, disisir di kepang 3, baru dipilin, kemudian diikat di talian. Kecuali rambut pendek segini. Kalau rambutnya pendek nggak usah, karena susah ya, kepang 3 di talian, di hiji 2 tilu, gitu ya. Potong kuku, tangan dan kaki. Jadi yang dipotongnya apa? Potong kuku, tangan dan gimana?
Nah, potong kuku tangan dan kaki. Ini ternyata ranggoas peranjang. Ibu-ibu nu panjang berarti telah menyelisihi sunnah Nabi. Fitrah Islam itu ada 5. Salah satunya adalah motong kuku. Ya, 40 hari lah potong peranjang. Ya. Komo sok disesakeun lah nu cingir panjang. Tadi sudah tutup lubang dubur dengan kapas. Baik, next. Nah ini dikati bagian akhir memandikan, proses memandikan dilakukan dan seterusnya aja dikasih minyak wangi. Next. Nah, udah ya, udah beres nih. Jenazah tinggal siap di kafani. Apa itu? Gunting. Tadi yang dahlia itu sudah disiapkan ya. Tadi yang satu kan 2 bungkus ya. Yang satu bungkusnya ini disiapkan untuk kain kafan. Kapas. Kapas itu juga bukan untuk menutupi semua badan karena tidak ada syariatnya. Ya, kapas itu hanya menutupi bagian aurat saja nanti pas sebelum di kafani. Ya, atau dikhawatirkan keluar darah banyak, maka disimpan di pundaknya lebih banyak kapasnya agar menghindarkan darah yang keluar ke sini. Biasanya kalau tidak gitu si darah itu, jadi si mayat itu memuai setelah 12 jam. Jadi mun maut jam 5 enjing sonten bade dikuburna enjing deui jam 8 enjing lah. Engke wengi teh memuai. Bahkan suka keluar darah. Eta keluar teh ka dieu tah, ka dieu. Engke teh ngalur teh kana tonggong. Engke teh si kain kapan teh pinuh darah. Nanti ada fikihnya khusus bagaimana kalau membasahi kafan. Nah, akhirnya jadi beureum kafan teh. Datang majalah Hidayah wartawan. Jenazah meninggal penuh darah kafannya. Karena selama hidup tidak tarawehan. Misalkan gara-gara majalah Hidayah itu dia. Kain kafan. Nah, ini mereknya Baby Boy. Ya. Kalau yang saya bawa ini dari dari Majalaya. Dari Majalaya khusus 425.000 safis 50 meter. 50 meter bagi 8. Seberapa? 6. Berarti untuk 6 jenazah. Satu piece itu ya. Baik. Nah, saya berharap ini pas praktek mengkafan itu harus orang asli. Tidak bisa pakai ini karena kalau pakai ini mencang-mencong. Kayaknya antum dari sisi panjang ini pas sisanya nanti. Tapi nanti. Karena ini lebarnya 1,5 meter. Ya, ini itu 5 ya. Biasanya 3 sudah cukup. Nah ini 1 kasih kapur baru digosok. Next. Simpan. Dilumuri lagi kapur barus lagi. Ini untuk siapa ini? Laki-laki. Jadi laki-laki itu estuning. Apa estuning teh? Bahasa Indonesianya apa ya estuning? Hanya. Bener-bener hanya 3 lembar. Next. Nah, 3 lembar saja. Tidak ada apa-apa lagi. Ya, laisa hunaka qamis wala imamah. Tidak ada di bajunya, tidak pakai baju. Apalagi di sorbanan. Wah, kita masuk di sorbanannya. Di kampung-kampung dikasih sorban. Ya tidak boleh. Ya. Next. Nah, biasanya dikasih kapas di bawahnya itu. Hanya untuk sekedar
menyimpan saja, tidak harus jadi menutupi seluruh tubuh, ya kan? Next. Nah, ini jenazah, ya. Nah, biasanya kalau gini teh orang teh suka dikasih apa? Kapas lagi, coba. Nah, ditutup kapas. Nah, jadi sebenarnya tidak ada syariatnya ini teh. Jadi cukup kapas tadi untuk menutupi apa? Ini aja. Apa? Sekitar aurat, ya. Next. Nah, ini jadi gini. Nah, kalau apa mengkafani ala saya itu si jenazah itu jadi tidak kusut kia. Ini kan kusut. Nah, ini tidak profesional ini. Yang profesional itu set apa yang disebut dengan orang Sunda mah lisa hedeng. Saat siga dilicin gitu. Siga dilicin. Ya, rapih gitu. Ya, next. Nah, sekarang ibu-ibu. Ini di luar perdebatan bahwa ibu-ibu itu 3 lembar sebetulnya. Di luar perdebatan lah, nanti ada bahasan khusus mau diundang di perempuan 5 lembar. Ini dalam kitab Ahkamul Janaiz Syekh bin Baz juga mengutip ini. Bahwa sebagaimana perempuan beda dengan laki-laki, maka sebagai menjaga auratnya juga dibanyakan jadi 5 lembar. Next. 2 lembar penutup. Talinya udah ya. Terus ini 5 ya. Boleh 3 saja. Nah, kasih kapur barus, kemudian letakkan baju, kemudian apa ini itu samping kerudung. Nah, next, baru jenazahnya siap. Next, pakaikan sarungnya, dipakaikan kerudungnya, ditutup dengan baju. Nah, itu rapi. Next, 1. Nah, ini dikasih sarung. Ini kebetulan jenazahnya husnul khotimah jadi tersenyum ya. Next. Nah, di kerudung baru terakhir pakai baju kurung. Nah, itu ya. Yuk kita praktek. Nah, nanti bapak-bapak akan ikut praktek 2 lembar ibu-ibu. Nah, ya. 2 lembar ibu. Ini dulu ya. Jadi kalau ibu-ibu teh berapa? Bawahannya 2 ya. Bawahannya 2. Nah, ini lebar 1,5 meter ya. Untuk all size ini ya, sudah all size ya. Sudah all size. Gimana kalau ternyata gede pisan lebih dari all size ini, nanti ada teknik menyimpan saja nanti ya. Nanti yang pertama apa? Ya, ini aku baru dulu ini. Aku baru semuanya. Baru ini. Masih lagi kapur. Baru pasang. Ini kain sarung. Gunting. Nah, ini ibu-ibu yang cara bikin baju ini gini. Lebar teh. Setengah ini. Dilipat ke panjang.
Nah, ini kerudungnya kurang atas ya. Perempuan. Laki-laki nanti ikut yang terakhir. Ya. Coba ini. Cengkat lah. Ya. Sok. Udah. Nah, si ini teh ya, si ininya tidak usah di ini, langsung ke sini ke bawah. Maklum lah ya. Ya pura-pura ini. Nah, ini masuk ke sini. Nah. Gitu. Baru tangannya tidak usah didakap bari balem. Nah, gitu aja. Antum kemudian baru apa? Ini. Sarung. Nah, ini yang ininya masuk ke dalam sini. Ya. Nah, ini. Cara masukinnya di dorongnya dari. Nah, ini. Yang ininya ditekan, ini masuk. Ya. Soka. Iya nah. Masukin cup. Iya. Di tanagaan tuh. Palawur cina. Ya. Baru masuk apa? Nah. Ini kira. Ini dulu. Masukkan dulu. Ya. Terus masukin. Iya, didorong ya. Nah. Aduh, capek. Nah, cara mengampan itu ada 3 cara. Cara yang pertama, gulung bertiga. Nah, coba. Di sini. Nah, dua-duanya ambil. Pegang nih. Ya. Tarik. Di sini melihat ke sana. Ini pegang. Kieu. Kieu. Pegang sini. Jadi sambil ditarik ini. Ya, bismillah. Tenang ya. Tuh, 2 bismillah. Gulung. Terus. Nah, nanti kalau bagus mah ini teh jadi rapih, Bu. Mual. Jadi rapih. Ya. Buka. Konvensional. Kalau konvensional ini. Ini bentar lepas, tarik. Tarik ke sana. Kita. Kehandap. Nah gitu, nah ini tarik ya. Terus tarik. Nah ini kan, ini langsung dia apa? Nah si ini ke mata kaki. Tuh jadi apa? Jadi si mayatnya kakon sih, engke malam.
Ya itu. Tapi tong gitu kan di luar tak gitu. Iya jadi. Sok tarik. Ayo tarik. Iya, tarik. Nah, antum sok masukin. Nah. Ah. Kenceng. Sip. Tuh kan rapi kan. Ini. Imam ini masuk. Sampai tadi tak. Nah. Mual. Oke, buka. Sok. Ditarik. Sampai kasih tarik. Terus ya. Buka. Nah ini diikatnya di sebelah kiri ya. Rapi. Dan ya. Mohon kasadayana karena pengurusan iya. Ibu ini duduknya taruh. Ibu datang aja. Assalamualaikum, salam. Ya. Kirim bela sungkawa. Gitu kan? Ibu-ibu gitu. Boleh ibu-ibu apa? Duduk ya. Nah. Salatkan nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan hak adami kita sempurnakan. Baik. Dibuka. Hey. Nah, ada yang perlu kita perhatikan hadirin, bahwa kebanyakan kita menguburkan itu kata Nabi indana syakun walahdun. Di tengah-tengah kehidupan kita ini ada syakun dan lahdun. Amalil mu'min, adapun untuk orang beriman, lahdun. Apa yang disebut lahdun? Nah ini, liang lahan. Jadi si mayat itu, si kuburan itu dikasih lubang ke sini. Jadi si jenazah itu masuk ke sini. Nah, di mana kita bisa menemukan pemakaman dengan liang lahat yang paling sempurna? Di mana kita dapatnya? San Diego Hill. Keren San Diego Hill. Itu dia apa? Menyiapkan makam itu dengan lahat yang sempurna. Jadi si jenazahnya benar-benar masuk ke dalam apa? Lahat, baru ditutup papan di sini. Gitu, ya. Nah ini disebut lahat. Amalil mu'min kata Nabi dalam hadis Bukhari ini, adapun untuk orang beriman lahdun, maka harus digunakan liang apa? Lahat. Nah ini sempurnaan seperti ini.
Ya, ini tempat terakhir kita. Terima kasih hadirin. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kami persilakan. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, mohon izin untuk bertanya. Pertama, tadi kan sholatkan yang bunuh diri. Tadi kan Ustadz menjelaskan yang tidak sholat tidak usah di apa tadi ya. Nah sekarang yang bunuh diri bagaimana, disolatkan atau tidak? Kedua, tadi kan waktu mengkampanye itu modelnya jangkung. Kan ada mayit itu yang tubuhnya kecil gitu, pendek gitu ya. Minimalis. Mohon janten itu kafana kumaha amai-amayan gitu. Mohon. Oke. Hatur nuhun Ustaz. Alhamdulillah hatur nuhun kana patarosanana anu kahiji mah tangtosna anu bunuh diri teh diibakan, dikapani serang disolatkeun. Mung aya penghususan dari para ulama fikih tidak boleh disolatkan oleh orang-orang yang disebut asyarif, memiliki keutamaan di masyarakat seperti al-ustad, imam masjid. Nah, orang yang dimuliakan di kampungnya tidak boleh mensolatkannya, disolatkan oleh yang biasa-biasa saja ya. Gimana kalau sakampung teh syarif? Sakampung apa? Syarif. Nah, gimana ya? Dia tetap dimandikan, Bu. Tetap di ini hanya mereka dia melakukan dosa besar saja, tapi tidak disolatkan oleh asyarif, orang-orang yang memiliki kemuliaan di kampungnya, ya. Beda dengan tadi tarikus sholah, benar-benar itu mah tidak dimandikan, dikafani, tidak disolatkan. Bahkan tambahannya, ya kata Imam Syafi'i itu wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburan orang Islam. Tapi bagaimana di masyarakat kita kalau begitu, gitu ya. Ini menjadi pembahasan penting. Yang kedua, bahwa kain kafan tubuh dipotong sesuai dengan jangkung. Nah, kan tadi mah panjang. Jadi gimana kalau jenazahnya pendek atau banyak sisa, gitu ya. Ya digunting, dipotong. Jadi sebelum menggunting itu dari awal sudah disesuaikan, ya disesuaikan gitu ya. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. Itu ada ditumpang gitu suami istri atas dasar wasiat, katanya dulu kalau dikubur minta disatu lubangkan sama suaminya yang telah meninggal. Apa boleh itu? Ya. Dalam keadaan umum maka tidak boleh. Tapi ketika dalam keadaan darurat tidak ada lagi lubang saat itu kecuali itu, gitu. Seperti kalau di Taman Makam Firdaus itu ya, yang Taman Firdaus itu atau di yang kita kenal itu tingginya itu 2,5 meter. Jadi kita turun ke bawah itu memang sok itu. Nanti ditutup di bawah pakai bata gitu kan, betonan nanti. Untuk tahap kedua nanti kalau yang meninggal lagi istrinya misalkan gitu, istrinya. Jadi dalam keadaan tidak darurat itu ya tidak boleh ditumpuk-tumpuk. Apalagi kemarin di Gria Caraka itu dia sudah kebiasaan. Jadi suamina digali lagi ditumpukan yang didinya gitu. Jadi suamina keur kieu teh tumpukan. Ayang. Ya. Ini di Rancacili Ustadz, kebetulan kan daerah saya Rancacili, daerah pekuburannya. Dan memang di sana setiap menguburkan itu selalu penuh air, apalagi musim hujan. Bahkan waktu sebelum mau menguburkan juga udah menyengat, baunya naik ke atas. Apalagi kalau ditumpuk di bawah suaminya, di atas istrinya, dan pendek kuburannya itu pasti baunya sampai ke atas terasa. Iya, itu tadi saya sampaikan di awal Pak.
Rancacili itu udah dibahas tadi di awal. Itu memang tidak disarankan di Rancacili teh. Makruh gitu kan, makruh. Dikuburkan di atas tanah yang berair. Apalagi nguyumbang. Dan mayatnya saat itu belum bisa berenang, itu kan bahaya gitu nanti. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Tidak ada, terima kasih kalau begitu mah. Hatur nuhun tuh Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan di malam yang ini, malam ke-23 ya, Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Mudah-mudahan yang telah kita perbuat, kehilapan-kehilapan Allah segera mengampunkan ya, memberikan keistiqomahan untuk terus dalam ketaatan. Hatur nuhun, terima kasih. Waalaikumsalam jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya, kalau yang mau nanti sama panitia share saja di grup WA. Diakses. Tidak ada hak cipta.